Kayak bab 13 integral lipat ini mirip-mirip integral biasa sih. Kalau biasanya kalau integralnya itu dapatnya luas gitu ya, luas di bawah kurva. Kalau integral lipat kita dapatnya volume. Nah, itu kayak gini. Ada sumber X, Y, Z. Terus nanti di sini kayak ada daerah asalnya bukan lagi sebuah garis tapi luas. Karena permukaannya itu kayak gini. Nanti kita dapat ini. Nah, ini hasilnya itu volume. Dapatnya itu volume yang uh, darah domain asalnya itu S dengan fungsinya itu 2 kubah dan uh, diferensial itu bukan lagi pakai dx atau dy tapi pakai dA. Area itu diambil dari dx sama dy. Dan untuk koordinat polar nanti beda lagi. Kita pakainya r dr d theta. Jadi di sini jadi dx dy. Nah, terus juga ini harus hati-hati sih dalam pengintegralannya. Kenapa? Nanti tergantung integralnya tuh dari dalam keluar gitu. Contohnya kayak gini. Ini dari fxy gitu ya, sembarang fxy. Misalnya ini dy, dx. Maka yang di sininya juga harus berurutan. Karena ini di dulu, berarti yang di sini juga harus y. Yang di sini dx, maka ini juga harus x. Berarti ini dari Y1 sampai 2. Ini dari X1 sampai X2. Nah, kalau satunya lagi, itu dimulai, misalnya ini dx, dy gitu ya. Berarti ini dari X1 sampai X2. Ini Y1 sampai Y2. Nah, nanti batasnya itu eh, lumayan berpengaruh gitu terhadap hasilnya nanti. Jadi kalau salah naruh batas, bisa salah pengintegralannya. Ini di jam berapa sih? Tiga belas orang. Mau nanya dong, boleh gak? Aku contohin satu ya. Misalnya ini integral. Ah, gak ada. Contohnya integral dari 0 sampai pi per 2. Integral dari 0 sampai. Ini pakai koordinat polar sih. Contohnya. Bentar. Mungkin masuk ke eh, nanti dari dx-nya itu nggak mesti dy dulu, bisa jadi dx duluan. Tapi batasnya itu yang diperhatiin. Kalau misalnya
dy dulu baru dx, berarti kita integralinnya dari dalamnya itu y. Misalnya kayak gini kan, ini dy, ini dx. Maka berarti kan kita integralin dulu ini kan. Nah, hasilnya nanti itu kan eh sisanya fx kan. Nanti ini jadi fx x yang batasnya itu x1 sampai x2. Nah, juga diperhatiin gitu. Kalau bisa integralin yang batasnya itu berupa fungsi dulu. Baru yang di luarnya itu konstanta. Biar apa? Biar hasilnya nanti juga angka gitu. Kalau batas perintegralnya dalamnya konstanta, luarnya em, fungsi, nanti hasilnya tuh bukan angka, tapi fungsi. Mana lebih mudah, ada soalnya sih. Misalnya ini 1, B2, 0, sampai Y, X2, DY, ini formula DX. Misalnya kayak gini. Nah, berarti kan ini perannya itu sebagai Y1 sampai Y2. Sementara yang ini perannya sebagai X1 sampai X2. Nah, kalau kita pakai permisalan kan, kita kan nggak tahu nih sin yang dalam variabelnya itu perkalian dari dua variabel, tapi kita tahu sin dari satu variabel aja. Nah, jadi misalkan kita buat variabel baru U, memang nggak mesti U, bisa jadi C, B gitu. Yang penting variabel yang baru yang berbeda gitu. Ini misalnya X, Y. Jadi DU, DY gitu ya. Ini kan kalau sebagai DY, nah itu kan jadi eh kalau dia diturunkan terhadap Y, berarti selain Y itu konstan. Jadi X ini dianggap konstan. Dianggap konstan. Maksudnya dianggap konstan. Jadi ini DU DY berarti X. Maka DU itu sama dengan X DY. Nah, ini kan eh, agak susah gitu ya. Karena kita dapat permisalan sin U-nya, tapi di sini DY, Y DY. Sementara adanya X DY. Nah, ada caranya itu kita simple karena ini sama-sama konstanta gitu. Jadi kita tukar aja posisinya. Jadi kita ubah posisinya ini jadi 0 sampai pi, 1 sampai 2 ini tetap x, y gitu. Nah, ini kita ubah urutannya. Nah, dengan merubah sedikit urutannya aja sebenarnya itu bisa membantu banget. Contoh ini kita misalin U-nya itu sebagai x, y dan du diturunkan terhadap, karena ini dx berarti turunkan terhadap x. Dx ini kan jadinya y, gitu kan. X-nya eh ini x-nya hilang, ini jadi y-nya koefisien kan. Nah, ini jadi du sama dengan y dx. Nah, ini cukup membantu karena apa? Kita dapat permisalan yang kita inginkan ini jadi sin u, dan di sini ada y dx sesuai sama yang kita permisalin tadi. Makanya tadi itu eh, posisinya itu berpengaruh. Nah, ini jadi ya berhubung ini nih konstanta juga gitu ya. Jadi yang biasanya kan harus digambar perlu itu em, yang bentuknya tuh fungsi. Ntar ini satu-satu dulu ya. Ini jadi 0 sampai pi. Ini oh ya ini eh, hmm, ntar. Jadi sini.
D terus masuk integralin hmm. Integralin ini sin U dari 1 sampai 2 0 pi integral sin itu kan cos ya min cos jadi nah, tapi cos UU-nya kita ubah lagi karena sesuai permisalan ini jadi 1 2. Oh ya, eh, ini batasnya ya harusnya berubah sih. Kalau ini DU berarti ini jadi U1 sama U2. Benar-benar. Makasih udah ngingetin. Ini jadi U1, ini DX, ini jadi Y, ini jadi 2 ya. Tapi karena dibalikin lagi, jadi nggak apa-apa sih harusnya. Jadi integral 0 sampai Pi min ini min cos tadi X ya, berarti ini 2Y. Ini jadi dikurang min cos Y. Atau ini bisa jadi langsung aja jadikan tambah. Ini plus deval udah devalsi tadi. Ya. Nah, nanti dapat hasilnya ini diintegralin lagi cos 2Y itu jadi cos 2Y kan min cos kalau diintegralin kalau turunan sin itu cos turun integral cos berarti sin juga sin ini 2Y memang kalau diintegralin kalau diturunin sin 2Y jadi cos 2Y dikalikan 2 berarti harus dikalikan setengah ini tambah cos itu integral cos sin dievaluasi dari 0 sampai Pi ini jadi min setengah sin 2 Pi tambah sin Pi kurang min setengah sin 0 tambah sin 0 gitu. Sin 2Pi itu sama aja kayak sin 0 di 0, sin Pi juga 0. Ini hasilnya 0. Benar nggak sih? Aku agak ragu dikit.